kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa pada presentasi dan diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizma Yanti Maulina sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Pertama-tama, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian sesi pada diskusi kali ini. Yang pertama, sesi diskusi pembuka. Yang kedua, sesi pemaparan dan penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, sesi penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, sesi pemaparan dan penyampaian materi, waktu dan tempat, saya persilahkan. Apa PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Aditya Pratama. Saya akan menyampaikan bagian materi yaitu hakikat konstitusi. Ya, next slide. Seperti yang kita tahu atau telah kita baca dari berbagai sumber, konstitusi Aristoteles menyebut konstitusi sebagai politeia, yang diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Selain itu, dikenal juga istilah nomoi atau undang-undang di mana politeia memiliki kedudukan lebih tinggi dari nomoi atau undang-undang biasa. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut constitutie. Secara harfiah, konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Orang Belanda dan Jerman biasanya menggunakan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Kebiasaan menggunakan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi membuat sebagian besar orang berpikir bahwa konstitusi adalah suatu naskah tertulis. Padahal, menurut para ahli, konstitusi memiliki makna yang lebih luas. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar, yang berarti bahwa undang-undang dasar NKRI, itu typo ya, NKRI ada. NKRI tahun 1945 termasuk konstitusi. Nah, konstitusi dalam arti luas, konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara penyelenggaraan pemerintahan. Ada juga konstitusi dalam arti material. Dalam arti material ini, pengertian konstitusi menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan. Ada bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sedangkan konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan
yang sah dengan tata cara tertentu. Begitu juga dengan perubahannya. Harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Dalam UUD NRI tahun 1945, prosedur perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, yang untuk selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskannya, silakan. Yang kedua yaitu nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Slide selanjutnya. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama nilai normatif, artinya resmi diakui oleh suatu bangsa dan negara. Yang kedua nilai nominal, artinya hanya menurut hukum yang berlaku. Yang ketiga nilai semantik, hanya untuk kepentingan penguasa. Untuk tujuan konstitusi, yang pertama, untuk membatasi kekuasaan penguasa, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pembatasan penguasa pada pasal 7. Tujuan yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia. Dan tujuan yang ketiga yaitu sebagai pedoman penyelenggara negara. Yang ketiga yaitu fungsi konstitusi, untuk menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara dan menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi yang pertama bagi sebuah negara, yaitu konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundangan biasa. Dan untuk selanjutnya terkait Undang-Undang Dasar 1945, di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar negara Indonesia, yang mana Undang-Undang Dasar berfungsi membatasi dan membagi kekuasaan. Secara vertikal atau teritorial, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kekuasaan antara pemerintah federal atau negara bagian. Secara horizontal atau fungsional, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan tidak mengarah pada kesewenang-wenangan. Nah, secara garis besar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, kemudian hak-hak asasi manusia, proses mengubah Undang-Undang Dasar, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Slide selanjutnya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian. Yang pertama yaitu pada tahun 1949, kemudian tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Nah, sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun setelah amandemen, Undang-Undang Dasar ini terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 45 terdiri atas 4 alinea, sedangkan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, kemudian tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD itu sendiri memiliki makna dan nilai bagi bangsa dan negara. Dan nilai itu dibagi menjadi 2, yaitu nilai yang mencerminkan pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai yang mencerminkan tertib hukum. Adapun dalam hal materi, pembukaan UUD 45 ini memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, yaitu tujuan negara, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yang kita ketahui terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 45. Kemudian yang kedua, asas kerohanian negara,
yaitu sila-sila dalam Pancasila, dan yang terakhir asas politik negara. Selanjutnya. Kasus terkait konstitusi. Next slide. Yang pertama yaitu ironi korupsi kala pandemi. Next slide. Kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik. Anggaran dana bansos untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19 dikorupsi pejabat. Permasalahan ini menuai kritik dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Pasal ini seolah-olah melegitimasi perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan Mensos Juliari, bukan termasuk karena tindakan pidana korupsi. Karena menurut pasal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Juliari bukan merupakan kerugian negara. Dan bahkan undang-undang itu memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat. Ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi, alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi. Sementara itu, sejumlah pihak masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, politisi Partai Amanat Nasional atau PAN, serta aktivis Damai Hari Lubis telah menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Next slide. Oke, masuk ke kasus terkait konstitusi yang kedua, yaitu terkait gaduh 3 periode. Yang mana di sini ada pada era reformasi, seperti yang tadi disebutkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar digelar 4 kali, yaitu pada tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Pada amandemen pertama, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden jadi salah satu pasal yang mengalami perubahan, yang mana bunyi pasal sebelum amandemen yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah amandemen, pasal 7 tersebut menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Next slide. Nah, isu presiden 3 periode ini sempat mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tepatnya ini pada tahun 2010, Ruhut Sitompul menggagas 3 periode ini. Yang ketika itu beliau adalah politikus Partai Demokrat. Alasannya belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berbarengan dengan itu, pada tanggal 18 Agustus 2010, penolakan SBY. Kalau ada pikiran, apakah mungkin masa jabatan presiden kembali diubah sehingga tidak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY akan menolak dan menentang pikiran itu. Kemudian selanjutnya, nah, ini pada tahun 2019, isu serupa juga sempat bergulir. Ini ada beberapa, yang pertama ada Ketua Fraksi Partai Nasdem, Joni, menyebutkan bahwa ada masyarakat menyarankan Presiden menjabat 1 periode 8 tahun, 3 periode masing-masing 4 tahun, atau 3 periode masing-masing 5 tahun. Kemudian ada Surya Paloh, tepatnya 15 November 2019, Ketua Umum Partai Nasdem,
Masa jabatan presiden bukanlah pasal kaku dalam konstitusi dan bisa diamandemen. Kemudian dari Ketua MPR, Bambang Susatyo, mungkin kita perlu melakukan amandemen tentang pemilihan presiden yang dapat dilakukan dilakukan 3 kali. Dan apa kata Jokowi? Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskan itu saja. Nah, kemudian, nah ini pada tahun 2020, bahkan sampai ada hoax, tepatnya pada Desember sampai Januari 2021. Kominfo melaporkan hoax terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Salah satunya hoax hasil survei yang menyebutkan bahwa 95% rakyat mendukung Jokowi 3 periode. Kemudian selanjutnya, nah ini baru hangat-hangat ini ya, isu penambahan masa jabatan presiden ini kembali mencuat. Kali ini pendiri Partai Umat, Amin Rais, yang melontarkan wacana itu. Amin menyebut ada geliat menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah, kata beliau, setelah marak isu kudeta Partai Demokrat, Amin Rais mengunggah video soal adanya manuver politik untuk mengadakan sidang istimewa MPR dengan usul untuk mengubah masa jabatan presiden. Dan ini ada Arief Payuono, politikus Gerindra, mengatakan bahwa masa jabatan presiden 3 periode patut dipertimbangkan. Alasannya adalah keberhasilan Jokowi selama menjabat. Nah, berbarengan dengan itu, ini tidak ada di PPT, saya sebutkan, Fajrul Rahman atau juru bicara presiden dalam keterangan pers 15/2021 menyebutkan bahwa presiden tegak lurus Konstitusi Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden 2 periode. Selanjutnya, nah, dan dari Pak Jokowi pun sudah ada keterangan ya, bahwa dia menyebutkan bolak-balik ya, sikap saya tidak berubah, janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak juga berminat jadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Joko Widodo. Nah, sebelumnya, Jokowi 3 periode itu, kalaupun dibahas, apakah menambah masa jabatan presiden ini tepat gitu. Nah, dari hasil yang kami temukan gitu, studi yang dilakukan pada 2018 menunjukkan penyimpangan masa jabatan pemimpin negara berbanding lurus dengan kemerosotan hak sipil dan politik. Di Indonesia itu sendiri, masa jabatan dibatasi maksimal 2 periode sejak tahun 1998. Nah, pembatasan ini dilakukan untuk mencegah kekuasaan tak terbatas, seperti pada era Pak Soekarno dan Pak Soeharto yang sampai mencapai 32 tahun itu. Nah, oleh karena itu, pembatasan masa jabatan presiden ini dianggap penting sebagai amanat reformasi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk diskusi. Terima kasih kepada para penyaji materi yang telah menyampaikan materi. Saya persilahkan kepada teman-teman, jikalau ada yang bertanya, yang bertanggapan, atau pro kontra. Untuk pertanyaan, hanya kami batas 3 pertanyaan saja, dan akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Baik, ini ada pertanyaan dari Najwa. Izin bertanya, tadi kalian membahas mengenai amandemen undang-undang. Menurut kelompok 2, apa urgensi yang menyebabkan adanya wacana amandemen undang-undang di era sekarang? Dan apakah itu dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukan amandemen, baik amandemen terkait perubahan masa jabatan presiden maupun undang-undang yang lain? Apakah terdengar dan jelas untuk pertanyaan dari Najwa? Silakan, apa ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Silahkan bila ada yang mau bertanya lagi atau ada tanggapan. Baik, ini ada pertanyaan dari Tahani. Kan tadi secara umum ya mengenai kasus konstitusi. Nah, menurut sudut pandang kelompok 2 sendiri atau pendapat pribadi dari kelompok 2, bagaimana kita menyikapi kasus tersebut? Jika terjadi isu yang sama lagi di masa depan, adakah solusi yang bisa kita buat agar menghindari isu tersebut mencuat kembali? Apakah eh, pertanyaannya terdengar jelas? Terdengar. Silakan satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Nanda. Pertanyaan terakhir. Apa pendapat kalian apabila 3 periode terjadi di Indonesia? Apakah terdengar jelas? Baik, untuk pertanyaan dari Najwa akan dijawab oleh Alisa. Saya persilakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan Najwa terkait amandemen undang-undang ya, urgensi apa yang menyebabkan adanya wacana amandemen undang-undang dan apa itu dapat menjadi alasan kuat.
Nah, amandemen undang-undang itu sendiri, amandemen undang-undang dasar itu sendiri kan yang mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar itu kan MPR, yang mana jika akan dilakukan amandemen itu dalam sidang istimewa MPR, yang mana ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya misal dalam sidang MPR itu harus dihadiri anggota MPR sekian persen misalnya. Nah, selain itu jika dilihat dari prosedur perubahannya gitu, prosedur perubahan konstitusi atau amandemen itu tidak mudah atau sulit gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir perubahan atau amandemen yang tidak diperlukan. Dalam arti amandemen itu dianggap diperlukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Jika ingin dilakukan amandemen, itu harus dipertimbangkan dampak kemanfaatannya gitu. Harus dilihat sisi negatif positifnya. Ya harus dipertimbangkan dengan sangat matang seperti itu. Nah, jika kita lihat dari dari kasus yang kita bahas tadi terkait 3 periode masa jabatan presiden. Nah, itu kan berkaitan juga dengan amandemen gitu. Jadi jika dilakukan periode, itu harus dilakukan amandemen gitu loh. Jika tidak, ya kita melanggar konstitusi. Nah, dilihat dari alasan-alasan, tadi disebutkan ya di pembahasan bahwa ada orang-orang atau fraksi dari partai-partai tertentu yang bahkan ingin 3 periode gitu. Salah satunya tadi yang beralasan bahwa keberhasilan Jokowi selama menjabat gitu, tidak ada presiden yang sehumble Pak Jokowi. Itulah alasan-alasan yang kami temukan gitu. Dan menurut kami alasan itu tidak kuat gitu untuk amandemen. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa untuk amandemen itu diperlukan alasan kuat untuk kesejahteraan rakyat. Namun dilihat di alasan-alasan tadi yang kurang kuat menurut kami, itu hanya bisa dikatakan bahwa itu untuk kepentingan mereka saja. Seperti itu. Ada tambahan atau tanggapan dari yang lain? Apakah ada tanggapan dari yang lain? Atau untuk Saudara Najwa, apakah jawaban yang sudah diberikan cukup jelas? Jadi alasan keberhasilan kepemimpinan yang sekarang itu kan belum jadi alasan buat ya. Ngerti sih sekarang mengerti gitu gimana. Cukup jelas jawabannya. Terima kasih Alisa dan kelompok 2. Baik, terima kasih Najwa. Untuk pertanyaan dari Tahani akan dijawab oleh Salma. Saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tahani. Dari sudut pandang kelompok kami terkait isu 3 periode ini, yang bahkan Pak Jokowi yang dicalonkannya pun secara gamblang menolak. Jika berdasarkan apa yang kita bahas sebelumnya, mengenai tujuan fungsi konstitusi, yaitu salah satunya membatasi kekuasaan penguasa. Jadi tidak akan terjadi kesewenang-wenangan, maka kami usulan 3 periode ini tidak diperlukan.
Apakah ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Untuk Saudara Tani, apakah jawaban yang sudah dijelaskan tadi sudah jelas? Mungkin Sudah yang cukup. solusinya, Iya, tapi yang solusinya belum itu ya. untuk solusinya, mungkin saya izin menambahkan ya. Sebelumnya, solusi untuk kasus yang 3 periode bukan? Ya. Nah kan, oke sedikit aja ya. Gagasan ini kan dibikin gaduh gitu sama pihak-pihak tertentu aja gitu. Tadi kan udah disebutin. Dan solusinya apa gitu? Mungkin menurut kami ini kan permasalahan internal gitu. Jadi mungkin harus ada kesadaran gitu pada pihak-pihak tertentu gitu. Jangan mau mementingkan diri mereka sendiri gitu. Pikirkan juga rakyat gitu, maksudnya ini bukan hal yang main-main gitu loh. Jadi kalaupun jangan bikin kegaduhan yang nggak penting gitu loh. Masih banyak loh permasalahan-permasalahan di negara kita yang perlu kita rangkul gitu, perlu kita bahas kayak gitu loh. Jadi ya intinya harus ada kesadaran sih pada diri mereka. Apakah sudah cukup jelas, Tani? Sudah sangat jelas. Terima kasih untuk Salma dan Alisa dan kelompok 2. Baik, terima kasih, Tani. Selanjutnya untuk pertanyaan Anda akan dijawab oleh Raka. Saya persilakan. Ya, pertanyaan Anda Hamidah ini, apa pendapat kalian apabila 3 periode terjadi di Indonesia? Sebenarnya menurut kami atau khususnya saya, sah-sah saja bila 3 periode ini terjadi di Indonesia. Tetapi apabila jika urgensinya jelas, misalkan pandemi ini sampai 2020-2023, nah ekonomi Indonesia hancur dan harus melakukan perubahan ekonomi sehingga Indonesia tidak bisa menyelenggarakan pemilu, misalnya tidak ada anggaran. Nah, bisa saja dengan urgensi itu 3 periode bisa dilaksanakan. Tetapi kalau sekarang ini karena tadi yang seperti dijelaskan oleh teman-teman, tidak adanya alasan kuat untuk adanya amandemen untuk 3 periode masa jabatan presiden, sehingga hal itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, intinya 3 periode ini bisa saja bisa dilaksanakan di Indonesia apabila sudah ada ataupun adanya urgensi dari segala bidang dan segi masyarakat itu masyarakat memerlukan pemimpin yang sebelumnya untuk menjadi presiden selanjutnya dikarenakan urgensi-urgensi yang tidak bisa dihindarkan. Mungkin dari saya seperti itu, apakah jelas? Untuk Nanda, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih Nanda. Untuk sesi tanya jawab sudah dilaksanakan dan berjalan lancar. Kepada Pak Adi, jika ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Saya minta tanggapan dulu dari yang lain coba, dari kelompok yang lain. Ini kan
bukan hanya panggung kelompok ya atau yang bertanya, tapi saya harapkan juga audiens yang lain itu bisa memberikan masukan gitu ya. Jika ada pertanyaan kan saya bisa dilempar juga pada yang lain untuk menambahkan. Udah, itu belum. Ini kan baru tiktak ya, baru baru tiki-taka antara yang bertanya dan yang ditanya, belum melempar ke yang lain kan? Barangkali nih, sebelum saya nanti menanggapi. Atau kalau ada hal lain pun silahkan ya, bagi yang lain di luar yang 3 pertanyaan, nanti kita sama-sama selesaikan, diskusikan. Silahkan. Bapak mau izin menambah pertanyaan? Sebelum Najwa coba ada yang lain dulu nggak? Ini kan Najwa udah ya. Coba barangkali di sini Amanda Manopo barangkali mau bertanya. Hanya Geraldine kayaknya mau bertanya nih. Coba yang lainnya bagaimana? Ini saya mohon belajar ya ke depannya gitu agar bisa lebih siap ya. Jadi belajarlah, yang penting bicara aja dulu gitu ya. Perusahaan benar atau tidak kan kita bukan mencari kebenaran gitu ya. Oke silakan Najwa. Lanjutan dari pertanyaan Nanda, tadi kan udah dijawab sama Raka, tapi menurut saya sih belum terlalu menjawab pertanyaan dari Nanda sendiri gitu, yang saya kepikiran itu, apa aja gitu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya perubahan konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan presiden itu menjadi 3 periode, menurut keadaan negara sama warga negara saat ini gitu. Melihat keadaan negara yang lagi kayak gini gitu, gimana kemungkinan-kemungkinan apa aja gitu yang bakal terjadinya. Gitu sih, Pak. Ya kalau berbicara kemungkinan kan masih sangat banyak ya kemungkinan. Ada yang senang, ada yang tidak senang juga, ada yang suka, ada yang tidak suka juga ya. Tapi kalau pastinya kan saya bukan ramal juga, tidak bisa meramalkan masa depan atau akan bagaimana gitu ya. Tapi begini, prinsipnya saya mungkin akan, apa ya, saya kelompok 2 saya ambil alih dulu sebelum nanti kalian menyimpulkan menutup perkuliahan. Oke, dari 3 pertanyaan ini mengenai konstitusi ya, mungkin ada beberapa hal yang harus saya luruskan juga tentang hakikat konstitusi ya. Atau kelompok depan, kelompok 3 berarti itu tentang apa materinya? Diskusinya. Untuk kelompok 3 dulu, sebelum saya mulai komentari. Tentang negara, Pak. Ya? Tentang negara. Negara. Jadi kelompok ini hanya tentang konstitusi ya. Nih, hanya satu kelompok di kelas ini yang mengangkat isu konstitusi. Oke, untuk minggu depan sudah ada kan bahannya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi mengenai konstitusi sebenarnya masih banyak ya. Mungkin minggu depan saya akan menggunakan mekanisme yang lain lah. Apakah lanjut ke negara atau konstitusi. Tapi yang jelas kelompok 3 pun nanti siap-siap aja gitu ya. Bahkan kalau pertanyaan saya harapkan juga bisa untuk disiapkan dari sekarang ya. Boleh di channel YouTube-nya ya. Tapi begini secara umum ya mengenai perkembangan dari prestasi kelompok-kelompok diskusi sebenarnya saya belum menemukan sesuatu yang beda gitu ya. Dalam artian begini. Kalau berbicara masalah tema yang saya berikan bisa tentang konstitusi. Terus kalian membuat sebuah judul. Ini biar lebih menarik ya ke depannya. Tidak apa-apa misalnya kalian membuat judul yang lebih spesifik. Kalau misal kelompok 2 misalnya. Amandemen konstitusi misalnya. Atau amandemen Undang-Undang 45.
ditinjau dari hakikat konstitusi misalnya gitu kan. Karena diuraikan masalahnya tadi ya seperti yang tadi. Kalau buat judul sih nggak masalah ya, jangan nggak perlu kaku misalnya. Anda membuat sebuah judul konstitusi, ya jangan seperti itu. Buat aja misalnya Anda berangkat dari masalah yang saya harapkan kan seperti itu. Tapi kan ini kelompok 2 sudah cukup baik ya, tadi mengisukan sebuah masalah di akhir. Tapi kalau mau dibuat sebuah tagline itu juga nggak apa-apa ya. Misalnya kelompok berikutnya tentang hukum misalnya, kasus A misalnya, ditinjau dari penegakan hukum di Indonesia misalnya, itu kan itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi jangan kaku juga ya dari apa yang telah saya berikan dari tema-tema, poin-poin tema sesuai bab. Anda boleh mengembangkan dalam sebuah judul yang lebih spesifik, yang lebih menarik. Itu harapan saya ke depannya seperti itu. Sekali lagi juga ya, ini setiap pertemuan bukan hanya panggung kelompok ya, tapi juga ini panggung untuk semua ya, untuk semua yang tidak bertanya pun harus bisa ikut ya, serta dalam hal apa kita menjadi apa ya, gitu, menjadi sore menjadi pendukung apa gitu ya. Syukur-syukur semuanya bisa ada keterlibatan ya dari beberapa orang. Karena ramaikan room chat juga nggak apa-apa misalnya. Anda saling berpendapat di room chat, ada yang ditanggapi secara ini verbal di sini nggak apa-apa ya. Biar kita manfaatkan semua media. Nah, terkait dengan konstitusi ya, mungkin ini juga masih perlu penjelasan lain di kemudian waktu lah oleh saya. Tapi saya akan menanggapi dari sisi sudut pertanyaan dulu ya. Nah, dan dari apa yang ditampilkan oleh kelompok 2. Jadi kalau berbicara konstitusi ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sebagai intinya bahwa konstitusi itu adalah sebagai hukum tertinggi ya, hukum dasar dalam sebuah negara. Bukan dasar hukum ya, kalau dasar hukum atau dasar negara itu adalah Pancasila kalau di Indonesia. Tapi kalau hukumnya yang paling tinggi kalau sudah menjadi hukum adalah konstitusi, di mana yang di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah konstitusi tertulis ya di Indonesia. Atau mau disebut konstitusi juga nggak apa-apa misalnya. Tapi memang lebih spesifiknya lagi, Undang-Undang 45 adalah undang-undang tertinggi ya, atau konstitusi Indonesia. Makanya ini mungkin saya meluruskan ya dari pertanyaan misalnya dari Najwa, baik amandemen terkait perubahan masa jabatan presiden maupun undang-undang yang lain. Nah, kalau undang-undang yang lain ya itu bukan konstitusi. Misalnya tadi undang-undang ITE misalnya ya, undang-undang sistem pendidikan itu bukan konstitusi. Karena yang dimaksud dengan konstitusi adalah ya undang-undang dasar. Makanya tentang jabatan presiden ya, tentang bentuk negara, coba Anda baca dari pasal 1 sampai pasal 37, itulah isi dari konstitusi. Itu kan tadi Anda bilang juga adalah bagaimana cara pejabat negara, cara penyelenggara negara melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Itu adanya konstitusi itu perlunya konstitusi itu. Jadi aturan yang sebenarnya untuk para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Itu konstitusi ya. Kebetulan nama yang tertulis di kita adalah Undang-Undang 45. Itu adalah cara kerja pejabat negara dan lembaga-lembaga tinggi negara, presiden, DPR, MPR, MKKY, itu kan yang termuat dalam tugas-tugasnya ada dalam konstitusi, ada dalam undang-undang dasar. Atau kebiasaan-kebiasaan lainnya pun adalah juga bagian dari konstitusi yang tak tertulis tadi yang sudah Anda sebutkan ya, yang tak termuat dalam Undang-Undang 45, tapi adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh para penyelenggara negara, yaitulah juga konstitusi yang tak tertulisnya. Itu kurang lebih ya pemahaman. Jadi biar kalau anak ke depan misalnya ada diskusi ya di forum-forum ilmiah, forum-forum mahasiswa, di forum-forum apapun, karena sudah mahasiswa, anak harus bisa membedakan mana konstitusi, mana undang-undang dasar ya, yaitu sama dengan konstitusi, mana undang-undang biasa, itu kan untuk aturan biasa. Mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Saya akan fokus dulu ke menguatkan dulu apa yang didiskusikan hari ini. Nah, kemudian juga tadi contoh misalnya bagian yang di kasus yang ditonton oleh kelompok 2 ya, tentang bansos, tentang korupsi bansos. Sebenarnya itu kalau kita lebih spesifik itu tidak tepat kalau kita mau dikasuskan sebagai kasus masalah konstitusi.
bukan salah tapi kurang tepat. Kalau misalnya mau membahas bansos, korupsi itu karena di kita memang tidak ada materi korupsi. Kalau mata kuliah mungkin tahun depan sudah ada ya pendidikan anti korupsi. Tapi kalau berbicara korupsi nanti bisa didiskusikan di bab hukum dan HAM ya. Tepatnya di bagian penegakan hukum. Hukum kan lebih banyak kasusnya, bisa korupsi, pidana, perdata ya. Apapun itu hukum banyak. Kalau juga nanti HAM juga perbedaan dengan hukum ada ya, nanti juga harus, makanya boleh kalau sebelum nanti presentasi Anda musyawarah dulu ya kelompok hukum dan HAM biar nanti tidak campur aduk mana kasus hukum mana kasus HAM. Itu kan belum ada ya, belum menyiapkan tema-tema tentang hukum dan HAM. Jadi bagus ya sebenarnya. Tadi kelompok 2 sudah mulai bisa ada kaitannya. Ketika aturan tentang korupsi misalnya yang dianggap sebagian pembela Mensos itu bukan tindakan korupsi karena tidak merugikan uang negara. Lalu Anda misalnya mau ada pihak-pihak yang akan menggugat aturan itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu cukup ada kaitan sebenarnya ya. Makanya ada Mahkamah Konstitusi itu yang memang tujuannya untuk menjaga konstitusi ya. Apakah aturan di bawah undang-undang itu di bawah UUD berarti kan ada undang-undang, ada Perpres, sampai ke Perda. Kalau itu bermasalah, solusinya adalah diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang itu sesuai atau tidak dengan konstitusi? Undang-undang tentang kesehatan, kalau Anda orang kesehatan ya, undang-undang kekarantinaan misalnya, aturan apapun ya tentang kalau Anda orang kesehatan, kan banyak aturannya, termasuk perda dari daerah kan berbeda-beda kebijakan kesehatannya. Nah kalau dirasa itu ada yang tidak beres, bertentangan dengan hati nurani rakyat, dengan kemaslahatan rakyat di bidang kesehatan, itu boleh Anda mengajukan secara hukum ke Mahkamah Konstitusi. Biar diuji, karena jangan sampai ya ada undang-undang atau aturan di negara ini bertentangan dengan undang-undang dasar yang tertingginya. Oke itu ya tentang perbedaan antara undang-undang dan undang-undang dasar. Kalau berbicara konstitusi, kita anggap ya oke di kita undang-undang dasar 45. Yang di dalamnya tadi ya contohnya tadi masa jabatan presiden itu memang ada dalam Undang-Undang 45. Ya. Lalu bagaimana misalnya tadi menanggapi pertanyaan pertama? Adanya wacana itu tadi kan kalau wacana kan bisa dari mana saja ya. Mungkin bisa dari dirinya seorang presiden lalu dilemparkan ke para pendukungnya bisa saja kan gitu ya. Yang namanya politisi itu bukan berarti kita ini tidak percaya, tapi memang ya survei membuktikan gitu ya. Ungkapan politisi itu kadang-kadang termasuk juga mungkin presiden itu kadang-kadang ya tidak konsisten juga ya gitu. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi kan. Gitu. Orang mungkin di publik tidak, tapi mungkin dia telah menyampaikan apa yang dia inginkannya ke orang-orang di belakangnya. Kalau Anda lihat sejarah Orde Baru tidak ada misalnya pernyataan presiden yang menginginkan Soeharto juga ingin terus menjadi presiden, itu kan tidak ada dari Soehartonya. Tapi tiba-tiba pas mau sidang belum pilpres ya, pas mau setiap sidang umum MPR, kadang-kadang ya para pendukungnya kan yang berbicara, Bapak dipercaya lagi oleh rakyat. Termasuk ketika dulu ya, ketika Pak Harto di akhir kekuasaannya tahun 98 setelah pemilu 97 kan sidang MPR. Padahal ya posisi Pak Harto sudah cukup unjur ya dari sisi usia. Terus juga mungkin dari sisi pengaruh pun sudah mulai turun lah ya karena dia juga sudah setahun kebelakangnya kehilangan istrinya itu Ibu Tin. Tapi dulu ketua MPR-nya Pak Harmoko ya memberikan sebuah tawaran lagi, Bapak masih dipercaya sama rakyat. Jadi dulu ada bahasa ABS, asal Bapak senang ya. Kalau sudah kehendak rakyat, ya tidak bisa menolak. Karena kan namanya juga MPR, majelis dianggap mereka ya wakil rakyat gitu kan, mau MPR mau DPR. Itu jadi memang harus kritisnya kita ini di sana ya.
Apalagi kalau dilihat urgensi ya menyebabkan tadi sudah ada kalau wacana saya kira itu bisa dari mana saja gitu kan. Apakah itu dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukan amandemen? Apa tadi ya? Betul oleh MPR ya, kekuatan sekarang. Nah kalau melihat berbicara kuat atau tidak kuat ya, alasan kuat kalau secara politik sekarang, tadi juga ada komentar Amin Rais ya dengan adanya Partai Demokrat yang diganggu dan setelah ada dua kubu, yang satu kan jelas di bawah kendali presiden ya sebagai pejabat di lingkaran presiden ya, kepala staf presiden. Berarti secara kekuatan politik alasan kuatnya sudah kuat ya, mau ngapain juga ya. MPR sekarang mau ngapain juga sudah kuat. Mau amandemen mau seumur hidup pun secara politik sudah kuat gitu kan. Urusan nanti rakyat tadi yang juga dikatakan ya itu urusan nanti ya, sikap-sikap dari rakyat. Tapi kalau secara politik mau apapun juga sudah sangat kuat ya, mungkin melebihi orde baru kekuatan politik MPR sekarang ya. Walaupun partainya beda-beda. Kalau dulu orde baru mungkin 70% orde baru ya, dari Golkar, dari ABRI ya dulu itu. Tetapi sekarang saya bilang mungkin kalau minus PKS Demokrat sudah 85% ya. Orde baru tidak nyampe ke sana, paling 70-60% ya, kekuatan politiknya. Sekarang melebihi orde baru. Jadi mau ngapain juga saya katakan itu MPR dalam hal masalah konstitusi dia bisa. Ini sangat kuat. Ya. Oke itu. Kemudian juga tadi ya dari pertanyaan yang kedua dari Tahani, misalnya kalau isu kan memang tidak bisa dihindari ya, bisa suatu saat isu itu bisa berubah, bisa tetap, bisa ada yang baru. Itu bukan hal yang harus dihindari. Termasuk solusinya pun bukan dari kita. Kita apalagi mahasiswa, saya juga tidak bisa ngasih solusi kalau ada isu. Apalagi terkait dengan konstitusi, itu kan, karena yang ngasih solusi itu pemerintah, penguasa. Solusinya, apakah dia mau mengambil jalan misalnya amandemen atau tidak, kan mereka yang ngasih solusi, bukan kita. Kita mungkin hanya bisa kritisi, hanya bisa ngomong ke, nggak apa-apa ya, ini bukan gibah, bukan selama ini ranah ilmiah, saya kira dalam hal pecahan demokrasi, kita boleh bicara apa saja ya, selama memang ada batasan etika, namanya seperti itu. Tapi kalau memang keadaan fakta-fakta yang terjadi ya, dengan beberapa sudut pandang, yaitu, apalagi Anda masih belajar, saya pun masih belajar, kita tidak apa-apa belajar bermain terbuka dalam hal isu-isu yang berkaitan dengan masalah kenegaraan ya. Jadi itu. Jadi banyak sikap itu kan bisa setuju, bisa tidak ya, bisa suka atau tidak, itu kan. Oke itu. Kemudian juga pertanyaan yang terakhir, apabila itu terjadi 3 periode, ya kalau 3 periode terjadi, berarti kita akan punya presiden lagi ya. Artinya begini, kalau itu kan belum tentu juga Pak Jokowi kan. Kalau 3 periode belum, yang pertama yang pasti Pak Jokowi akan mencalonkan lagi menjadi presiden gitu kan. Dan kemungkinan terpilih kalau lihat kekuatan sekarang ya, apalagi misalnya tadi bagus juga tadi ada analisis misalnya. Mungkin akan dirubah lagi amandemennya, bukan amandemen hanya masa jabatan presiden, tapi juga yang diamandemen misalnya cara pemilihannya akan dikembalikan lagi ke pemilihan di MPR. Sekarang MPR-nya kan banyak pendukung pemerintah, pendukung penguasa. Jadi ya kemungkinan akan mencalonkan lagi Pak Jokowi bisa jadi kan gitu ya. Dan mekanisme pemilihan pun akan dirubah, itu kan bisa aja kan gitu. Kalau nanti ada amandemen ke-4 berarti ya. Kan dulu kan 1, 2, 3, sekarang ya berarti amandemen ke-4. Jadi itu, kalau kemungkinan kita akan punya presiden Pak Jokowi lagi gitu kan, kemungkinan pastinya ya gitu. Atau Pak Jokowi bisa mencalonkan lagi. Gitu. Nah, kemudian walaupun misalnya begini, kalau saya melihat ya, kenapa saya katakan bukan berarti kita ini tidak suka atau tidak percaya, tapi kalau dari jejak digital yang ada, kalau saya masih ingat, mungkin juga masih banyak yang ingat, 2014 ketika Pak Jokowi masih menjadi gubernur DKI di bulan Januari, Februari, mungkin 2 atau 3 bulan sebelum pemilihan umum,
ditanya oleh wartawan itu apa jawaban Jokowi? Seperti isu presiden ya, isu pilpres. Apa yang tidak mikir kan gitu ya. Artinya dia tidak mau memikirkan lagi karena dia sedang menjabat fokus sedang menjadi gubernur, dia ingin fokus di gubernur lah gitu ya. Di DKI tidak mau menjadi tidak memikirkan masalah pilpres. Tapi kan Anda lihat sendiri mungkin sampai sekarang ya Jokowi sampai sudah dua kali terpilih ya gitu. Tadi juga misalnya Pak Jokowi beberapa kali menolak. Itu kan mungkin tanggal berapa dia menolak? Ya mungkin besok. Nah ini bekal bagi Anda. Yang namanya kalau kita lihat bahasa umum lah, lidah kan tak bertulang, betul? Apa betul? Bagi manusia ya, mungkin juga kita. Kita jangan melihat secara pribadi ya. Kalau kita lihat secara pribadi, presiden juga manusia. Sama mungkin dengan kita, gitu kan? Yang ada patah lidah tak bertulang. Tapi karena Pak Jokowi adalah bukan hanya milik pribadi sebagai individu, tapi juga sebagai presiden ya, yang milik semua warga negara, jadi baik buruknya juga pasti akan dibicarakan karena dia bekerja hidup untuk mengurus negara, didanai oleh negara. Jadi apa lah kita misalnya secara ini lidah tak bertulang, itu kan? Yang namanya apalagi ini sudah masuk ke ranah politik, gitu ya. Masuk ke ranah politik, jangankan 1 atau 2 tahun, mungkin ya kalau bicara politik. Anak sering melihat sisi dramatis dalam dunia politik ya. Tiba-tiba misalnya memilih ketika pemilihan wakil presiden, tiba-tiba Pak Jokowi memilih dulu Maruf Amin, kan orang banyak yang kaget juga, kenapa Maruf Amin menjadi pendampingnya. Terus juga sebelumnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi bisa di pilpres ya. Tiba-tiba Pak Prabowo bisa menjadi menteri ya. Tahun kemudian Pak Sandinya menjadi menteri. Nah itulah yang saya katakan dalam dunia politik itu siapapun itu politisi ya, mau semulia apapun manusia, kalau sudah masuk ke dunia politik, siapapun itu ya manusia, bukan hanya mereka politisi. Jangankan 1-2 tahun, 1-2 hari pun dalam 1 detik itu bisa berubah sikap politik itu. Ini harus kita waspadai gitu kan. Bukan berarti kita ini menebar hoax ya. Kalau saya nggak tahu ya, kalau dalam pikiran saya gitu, kalau masalah-masalah hoax itu bukan masalah-masalah yang kadang-kadang hoax itu hanya digunakan juga untuk memukul ya orang yang mungkin tidak satu pendapat ya dengan kekuasaan. Kamu ngomong apa? Hoax, benar fakta bukan? Bisa aja kan seperti itu ya. Terus sebaliknya juga ya. Kalau misalnya hoax itu, kan itu berita bohong, hoax itu ya, hoax itu berita bohong. Kalau sekali misalnya ada informasi bohong dari penguasa, ada nggak yang berani menyebut itu hoax? Kan tidak. Kadang-kadang kalau ada berita-berita dari rakyat tanpa adanya sumber, apalagi menyudutkan penguasa, itu hoax katanya kan gitu. Nah, mungkin aja itu. Tapi emang ya itulah perlu klarifikasi ya, perlu pendalaman lagi ya gitu. Tapi jangan sampai menjudge tiba-tiba kalau yang ngomongnya pejabat hoax, ya udah semuanya akan bilang hoax itu kan. Udah tuh bisa aja fakta. Oke, paling gitu ya tentang tadi misalnya Pak Jokowi menolak. Saya bilang belum juga ya. Itu dalam hatinya mungkin dia ingin ya. Kan saya pernah memberikan sebuah dalil juga ya waktu di mata kuliah Pancasila di bab etika politik. Orang itu kalau sudah berkuasa maka akan ingin berkuasa selamanya. Gitu ya. Jangankan sesuai konstitusi ya. Jangankan kita, ya kalau misalnya tadi menjawab kemungkinan tadi yang tadi belum terpuaskan dari Najwa ya, pertanyaan tambahan. Kalau misalnya nanti ada presiden dengan menambah masa jabatan 1 periode, apalagi 1 periodenya 8 tahun misalnya, itu akan menjadi akan ada kekuasaan yang mohon maaf mungkin diktator tapi legal ya, dan konstitusional. Ingat ya, kalau seandainya dari ini jawaban tepat, jawaban yang paling mungkin menusuknya, kalau nanti misalnya ada 3 periode kekuasaan dan mungkin yang berkuasanya adalah yang sekarang berkuasa juga, itu akan muncul diktator yang legal dan konstitusional.
Karena diatur oleh, didesain sedemikian rupa oleh aturan dasar, oleh konstitusi ini, oleh undang-undang dasarnya. Itu kalau kemungkinan. Jadi bayangkan, kita punya diktator yang legal. Nanti rakyat mungkin tidak bisa ngapa-ngapain karena legal, gitu kan? Itu kemungkinan terburuknya ya. Kalau yang baik, kalau bicara masalah kebaikan itu kan, itu mudah-mudahan kita harapkan ya kalau kebaikan. Kalau misalnya ada kebijakan yang baik dari penguasa, ya itu tugas penguasa untuk berbuat baik sebenarnya gitu. Karena pasti orang membicarakan keburukannya, kelemahannya, karena itu yang harus kita ingatkan ya. Karena kalau dia sudah berbuat baik, ya dia adalah tugasnya untuk berbuat baik. Ini mungkin saya juga belajar mengutip dari Gerung ya, belajar akal sehat lah gitu ya, seperti itu. Itu ya, jadi akan ada diktator yang legal. Soekarno itu diktator kalau boleh jujur ya, karena tadi berkuasa 25 tahun. Pak Harto diktator. Tetapi mungkin kedua orang itu melanggar konstitusi, apalagi Soekarno. Soekarno itu diktator yang terang-terangan melanggar konstitusi. Karena kalau Anda lihat, kalau kita ingat sejarah dekret presiden ya, mungkin minggu depan juga akan saya uraikan ya kenapa muncul dekret yang sudah dipenjara, tapi ini yang berkaitan dengan undang-undang dasar. Jadi dulu Soekarno itu tidak, jadi begini maksudnya. Jadi yang namanya kekuasaan itu jangankan yang legal yang sekarang dibicarakan ya, amandemen untuk dulu itu kejadiannya tanpa undang dasar pun jika seseorang itu sudah ingin berkuasa akan bisa berkuasa. Itu yang dilakukan oleh Soekarno dari tahun 59 sampai 66. Dia tuh berkuasa tanpa undang-undang dasar. Karena disebut dengan era demokrasi terpimpin. Enggak ada itu yang menggunakan undang-undang 45, dia tidak digunakan oleh Bung Karno. Apapun dia. Ya tapi kan dulu alasannya jelas ya, kekuatan rakyatnya ada dibutuhkan ya. Demi rakyat ada, walaupun imbasnya kan terbukanya ketika di 65 ya, ketika G30 SPKI. Kan namanya juga sekuat apapun dulu kan sangat kuat Soekarno. Tetapi pada akhirnya kan kekuasaan tidak ada yang abadi, dengan cara apapun ya, mungkin Tuhan pun akan mencabut kekuasaan manusia itu dengan jalannya sendiri ya. Kalau Soekarno kan dengan people power juga ya, dengan tragedi 66 demonstrasi mahasiswa sampai ke Super Semar dan akhirnya sidang umum MPR dan memilih Soeharto. Nah Soeharto juga diktator tapi dia bermain cantik gitu ya, bermain cantik. Dia bisa mengendalikan kekuasaan yang luar biasa. Jadi sama dengan Pak Karno ya, kadang-kadang undang-undang dasar pun bisa dibawa kendali presiden ya, MPR-nya pun. Jadi Soekarno memang secara terbuka dia itu memang nampak membawahi semua lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau saya memang sekarang tidak nampak kekuatan dari Pak Jokowi ya, yang sesentral Pak Harto dan Pak Karno. Nah kalau Pak Jokowi kan bingung ya, dia kadang-kadang kan tadi banyak membantahnya kan. Kalau dulu kan tidak banyak bantahan dari Pak Karno maupun Pak Harto, tapi memang jelas lurus arahnya gitu kan. Ya. Memang Pak Harto lebih cantik, lebih bagus permainan politiknya karena dia memang memanfaatkan sistem dari Undang-Undang Dasar 45. Karena tidak ada batasan masa jabatan presiden, dipilih untuk 5 tahun dan dapat dipilih kembali, titik kan itu. Jadi setiap 5 tahun Pak Harto itu dipilih oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Lalu kenapa misalnya ini Pak Jokowi menolak, belum tentu juga. Jika MPR melakukan sebuah keputusan, tadi saya bilang kalau kondisi sekarang MPR itu bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, ada rakyat. Dulu mungkin di awal-awal, kenapa selama 30 tahun di era Pak Harto, MPR berbuat sebuah keputusan yang terus memilih Pak Harto. Karena memang gejolak di masyarakat tidak terlalu. Ya kan? Kecuali di tahun 98 kan itu jelas. 98 ada ekonomi, ada krismon, muncullah people power ya. Ya sekarang kan
Kita lihat aja kalau misalnya nanti MPR mewacanakan amandemen untuk mengubah masa jabatan, kan lihat ditolak rakyat. Nah, beda. Kenapa misalnya ada amandemen di tahun 99 2002 ya? Karena itu sangat dibutuhkan. Jadi pesan pertama reformasi. Lihat kalau Anda lihat ada 7 tuntutan reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Dan sebenarnya yang ingin diamandemen itu adalah batasan kekuasaan. Karena dulu memang kita ini punya 2 presiden yang memang orang hebat, tapi tadi dibatasi kekuasaannya. Yang satu melanggar undang-undang, Pak Karno, Bapak melakukannya. Kalau Pak Harto memang ada titik lemah dari undang-undang dasarnya. Nah, adanya reformasi diharapkan ada batasan kekuasaan. Jadi betul apa yang tadi disampaikan juga oleh kelompok 2. Jika nanti misalnya ada wacana untuk menambah jabatan presiden, ya buat apa ada reformasi? Jadi seolah-olah tadi ada banyak mengutip tokoh-tokoh yang mendukung Pak Jokowi mengusulkan supaya menambah karena alasan-alasan yang karena orang kurang kuat ya. Betul ya. Yang saya sayangkan mereka yang ngomong itu adalah semuanya juga tokoh yang dulunya memang menentang Pak Harto ya. Tokoh-tokoh reformasi gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau seandainya terjadi nanti ya lihat aja gejolak rakyat, bukan mungkin apakah dengan cara seperti 98 atau dengan cara apapun, saya kira rakyat akan bersikap gitu ya. Karena tujuan utama sekali lagi dari adanya amandemen undang-undang adalah membatasi masa jabatan presiden. Tapi kan banyak kalau Anda mau menggali masalah konstitusi ya setelah amandemen 45 itu banyak sekali yang berubah. Dan dampaknya mungkin salah satunya reformasi seperti ini ya, sampai 20 tahun sampai menjelang 20 tahun reformasi ya, kita seperti lebih malah ya, 2000 ya udah 20 tahun lebih reformasi, kita tadi Anda bilang ekonomi kita seperti ini ya mungkin karena tadi ya banyak sekali hal-hal yang dirubah dalam undang-undang dasar. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan minggu ini. Silakan kelompok 1 untuk menutup dulu. Mungkin minggu depan siap-siap kelompok 3, tapi saya nanti juga akan menyampaikan hal yang belum jelas di bab ini ya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah menyampaikan sedikit yang harus disampaikan. Demikian sesi diskusi dari kelompok 2. Untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu konstitusi merupakan hukum tertinggi dibandingkan hukum perundang-undangan lainnya. Namun dasar hukum di negara Indonesia itu bukan konstitusi tapi Pancasila. Terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu haruslah pada dasar kuat untuk kesejahteraan rakyat dengan prosedur yang tidak mudah. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk dipenuhi. Untuk isu gaduh 3 periode mungkin tidak akan terjadi karena sudah terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 7 mengenai pembatasan kekuasaan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat bisa saya sampaikan. Saya moderator, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.